Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Baru-baru ini aja hadir gambar-gambar paten dari Cina nih ya, mengenai calon produk baru dari Harley Davidson. Wah, agak aneh nih ya, Harley Davidson tapi di Cina. Tapi memang benar, Harley Davidson akhir-akhir ini memang menjalin kerjasama dengan salah satu brand besar di raksasa merek di Cina otomotif, yaitu Qiangjian, yang terkenal dengan nama QJ Motor. Dan selama ini QJ Motor ini juga merupakan induk perusahaan dari, boleh dibilang ya seperti itu, karena mereka memegang memegang saham dari brand Italia Benelli. Dan ini salah satunya yang dihadirkan untuk Harley Davidson, yaitu desain dari motor Harley Davidson 338R. Jadi bentuknya seperti itu teman-teman sekalian. Bentuknya masih mengadopsi style gaya-gaya Harley Davidson. Ini adalah bentuk, jika dilihat dari depan agak sebelah kanan ya. Kalau ini bentuk beberapa motor-motor lain ya, bentuk-bentuk motor lain jadi seperti ini. Jika dilihat dari belakang, joknya masih menggunakan model yang tandem ya. Jadi bergabung antara pembonceng dengan riders. Lalu tangkinya agak-agak teardrop. Sobat sekalian bisa lihat bahwa speedometernya itu agak sedikit ditaruh di sebelah agak-agak sebelah kiri gitu ya, jadi nggak pas di tengah, nggak center banget. Handlebarnya itu lebih pendek, terus habis itu menggunakan handlebar yang batang gitu ya, apa namanya fat bar, bukan fat bar ya, pokoknya bar. Cuman memang secara umum kalau kita lihat sasisnya yang teralis ini memang mirip-mirip dengan sasis yang dipakai di produk-produk seperti kayak Benelli, atau mungkin kalau di Indonesia ya Benelli, atau mungkin kalau di Cina tuh kayak QJ Motor. Ini adalah penampakan dari atas dan dari bawah gitu ya. Sobat bisa lihat bahwa ada dua selubung leher knalpot yang menandakan bahwa engine atau mesinnya itu menggunakan mesin 2 silinder segaris. Dari penamaannya HD338R, kemungkinan memang kubikasi dari mesinnya itu memang sekitar segitu, 338 cc. Sobat bisa lihat ya. Nah, ini adalah penampakan dari depannya. Dia masih menggunakan heritage ala-ala Harley yang boleh dibilang modern klasik. Terlebih terlihat dari penggunaan headlamp yang bulat gitu ya, bundar gitu ya, bundar. Terbagi atas dua, atas dan bawah, menandakan bahwa ini jenisnya adalah daymaker LED, tapi dia reflektor. Jadi tetap reflektor, bukan yang biasanya hadir kayak misalkan daymaker model-model kayak dikasih kayak proyektor seperti itu. Coba bisa lihat ya penempatan dari dashboard, panel dashboardnya yang agak-agak sebelah kiri. Lalu bisa kita lihat juga seperti apa bentuk master dari rem depannya, terus habis itu koplingnya yang masih menggunakan kabel biasa, dan juga bentuk-bentuk shroudnya, ban depan dan ban belakang. Terlihat juga dimensi dari lebarnya mesin, lebarnya dari platform dari bannya juga seperti itu. Coba bisa lihat juga bagian belakang itu clean banget ya, tidak terlihat kayak knalpot. Kenapa? Karena knalpotnya itu agak turun di bagian bawah, kayak modelnya adalah underbelly gitu ya, midship muffler kayak begitu. Coba bisa lihat lagi ada beberapa gambar lain. Ini adalah, ini jadi yang ini nih, jadi ini kelihatan. Lalu ini gambar, ini dari samping banget ya, terlihat memang mesinnya itu memang mesin Benelli banget gitu. Terus habis itu terlihat juga dari sasisnya yang trellis. Lalu suspensi depan upside down ya, suspensi depan upside down. Lalu sobat bisa lihat juga suspensi belakang itu monoshock, cuman dia lateral kayak ER6N ya kalau di Kawasaki. Lalu juga swing arm belakangnya yang hadir kayak dua double turbular gitu ya, mirip-mirip kalau dulu-dulu juga teman-teman sekalian ngeh dengan ER6N juga modelnya seperti ini. Lalu kita bisa lihat juga ada cover radiator dan juga headlampnya biasa. Headlampnya itu bulat gitu ya, dengan spakbor belakang yang model menggantung agak-agak panjang di belakang gitu. Terus pengereman depan dan belakang menggunakan cakram dengan cakram yang model wave, baik depan maupun di bagian belakang. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Lalu kita bisa lihat juga
di bagian sisi sebelah kirinya gitu ya. Terlihat juga ada kayak jalur-jalur serang radiator. Lalu untuk pengereman depan sudah menggunakan double disc di bagian depan. Kita bisa lihat juga seperti itu, dan ada juga terlihat sprocket agak-agak berukuran rada-rada besar ya di bagian belakangnya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, ini adalah bentuk dari produk QJ Motor yang secara umum desain mesinnya mirip banget, terus habis itu sasisnya mirip banget, dan juga suspensi depan belakangnya juga mirip banget gitu ya, yaitu QJ 350 yang juga akhir-akhir ini tuh dirilis oleh QJ Motor di Cina, dan mungkin ke depan akan hadir ya dengan brand yang lain, kayak misalkan dengan brand Benelli. Bisa lihat detail dari exhaust atau knalpotnya yang berjenis underbelly gitu. Wah, lebih dekat ya ke motornya sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, dari penggambaran ini kita bisa lihat ya. Ini bukan artinya bagian depannya QJ 350 dan bagian belakangnya itu merupakan HD atau Harley Davidson 338R. Namun ini beberapa penggambaran yang bisa menggabungkan, men-slide antara dua gambar, yaitu QJ 350 dan juga Harley Davidson 338R. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah Harley Davidson 338R ya. Jika digabungkan persis mirip-mirip dengan QJ 350. Kita bisa lihat handlebarnya ya. Kita lihat handlebarnya itu memang QJ 350 agak sedikit membuat riding perkiraan lebih tegak gitu ya. Suspensi depan sama, spakbor agak-agak beda gitu ya. Terus habis itu kita bisa lihat juga kemungkinan cakramnya juga akan berbeda, di mana Harley Davidson agak sedikit lebih lebar. Lalu jenis dari velg ya, velgnya juga agak-agak beda, di mana Harley Davidson menggunakan palang satu, berapa nih ya, coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palang ya, baik depan maupun belakang. Sementara QJ Motor tuh modelnya begini nih palangnya tuh, palang double gitu, terus ada yang satu, terus ada yang tiga, ada yang 3 double, ada yang 3 single gitu di masing-masing velg baik depan maupun di belakang. Mesin mirip-mirip sob, asli mirip-mirip. Cuman katanya kalau yang Harley Davidson tuh ada kayak cap HD atau Harley Davidson di bagian crankcase penutup di sebelah sampingnya. Sementara posisi lateral dari suspensi belakang juga mirip banget, yang mirip-mirip ER6N lah. Jadi agak sedikit sebelah kanan, jadi nggak persis di tengah-tengah, nggak center banget gitu posisi dari suspensi belakang dari QJ 350 maupun Harley Davidson 338R. Kita bisa lihat juga posisi joknya. Kalau di QJ 350 itu modelnya adalah separate atau terpisah antara riders dan pembonceng, sementara Harley Davidson itu modelnya adalah tandem seat ya, walaupun memang antara ketinggian antara pembonceng dan rider itu juga berbeda, di mana pembonceng sedikit lebih tinggi gitu ya. Ban belakang udah, knalpot modelnya jenisnya mirip ya, underbelly pendek, namun Harley Davidson kayaknya agak sedikit bulat-bulat gitu ya di bagian end mufflernya. Sementara kalau dari kepala atau header dari knalpotnya itu mirip-mirip. Sementara untuk QJ 350 itu dikasih kayak engine guard kecil ya dari plastik gitu ya. Throatnya juga sedikit berbeda, di mana Harley Davidson tuh sedikit lebih agak tegak sih ya, memang agak tegak. Ya, headlamp beda, udah kelihatan ya headlamp beda, panel meter juga beda. Nah, swing arm dan spakbor kolongnya kayaknya mirip tuh. Terus juga bracket dari footpack belakang juga mirip. Nah, ban belakang beda udah pasti. Pengereman kayaknya sih kalipernya akan sama nih ya. Palang dari velgnya beda. Spakbor beda. Kalau Harley Davidson itu modelnya menggantung ya di belakang. Ya, kalau bisa lihatnya menggantung, di situ juga ada tepat plat nomor dan juga penerang dari plat nomor. Sementara untuk QJ 350 di belakang bagian buritan itu tidak ada spakbor. Sementara spakbor itu menggunakan model seperti mudguard yang menghubungkan langsung ke swing arm. Jadi langsung kayak mudguard gitulah. Jadi di situ juga hadir tempat plat nomor, terus habis itu penerang plat nomor. Lampu rem kayaknya tetap ada di atas, cuman lampu sen juga hadir di tempat seperti mudguard itu gitu, seperti sekalian. Jadi pada dasarnya seperti ini perbedaan antara
QJ350 dengan Harley Davidson HD 338R yang boleh bilang mungkin sebentar lagi akan dirilis nih HD-nya nih ya. Mungkin di akhir 2020 untuk penjualan model year 2021 dari Harley Davidson. Entah akan masuk ke Asia secara keseluruhan atau enggak, atau mungkin hanya di Cina doang. Kalau misalkan Asia keseluruhan, bisa jadi ya hadir di Indonesia. Dapat Harley juga akhirnya, walaupun cuman pakai 2 silinder dengan model 338 dengan fairing order. Ini kayaknya modelnya 360 derajat nih. Gitu. Kita tunggu aja kabar dari, mungkin kalau di Indonesia menggunakan jalur Benelli Indonesia, atau mungkin nanti Harley Davidson sendiri yang hadirkan di Indonesia. Itu aja. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Semoga suka. Sampai bertemu di vlog konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.